Han mendengar jeritan yang amat jelas. Ia lalu mencoba untuk melihat apa yang terjadi dari balkon. Ia melihat seorang wanita berteriak minta tolong. Dalam penglihatan Han ini, wanita tersebut dikejar oleh pria, dan pria tersebut kemudian memukul kepalanya menggunakan palu. Hal itu yang membuat Han ingin menghubungi polisi. Namun, tiba-tiba ruangannya menyala yang membuatnya terkejut. Rupanya istrinya terbangun dan ingin minum. Han segera mematikan kembali lampu tersebut yang membuat istrinya kebingungan. Istrinya mengira jika Han ini mabuk dan kemudian kembali tertidur. Sedangkan Han sangat terlihat begitu tegang. Ia kemudian mencoba mengintip kembali pria di luar tadi yang ternyata menyadari jika Han ini melihatnya. Pria tersebut lalu menunjuk ke arah Han dan kemudian mendekat ke apartemen. Han jadi takut, was-was, dan perasaan tidak aman lainnya. Ia sigap dengan tongkat bisbolnya dan kemudian menjaga pintu. Dan malam itu, dirinya jadi benar-benar tidak tenang. Dan karena penasaran, ia lalu mencoba mengambil koran di depan pintu. Namun, ketika ingin menutup pintu, seseorang menghajarnya yang rupanya itu hanya mimpi. Kini waktu menunjukkan pukul 4 dini hari. Han benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ia tidak sengaja menjadi saksi atas perbuatan keji seseorang, dan orang tersebut mengetahui tempat tinggal Han. Wanita yang tadi terluka sebenarnya masih hidup, dan dengan sisa tenaganya, ia mencoba menghubungi polisi. Tapi sayang, si pria kembali datang dan menutup sambungan tersebut. Wanita yang kini terkulai tak berdaya membisikkan kata-katanya. Pria tersebut mencoba mendengarkan, namun si pria malah mempercepat kematian wanita itu. Dini hari kini berganti ke pagi dengan matahari yang kini muncul. Han melihat kondisi depan apartemennya yang ramai ada polisi. Istrinya ingin melihat lebih dekat, namun segera dilarang oleh Han. Han tidak menjelaskan alasan pelarangan tersebut. Bersiap untuk kerja, Han lalu memastikan agar istrinya menjemput anaknya sepulang sekolah nanti tepat waktu, dan berpesan jangan lupa mengunci pintu. Han benar-benar ketakutan. Ia tidak ingin berurusan dengan kejadian menggemparkan di apartemennya. Ia memilih untuk tidak tahu apa-apa dengan harapan agar dirinya dan keluarganya aman. Saat mengecek kotak surat, ia dikagetkan dengan seorang pria bernama Kola. Kola ini adalah anak berkebutuhan khusus yang tinggal di lantai 4 bersama dengan neneknya. Ia membantu neneknya dengan menjual sampah kertas. Dan di sini, kasus kematian wanita tersebut akan ditangani oleh polisi senior bernama Jang. Jang ini melihat sekeliling apartemen dan mendapati jika lampu yang mengarah ke area tersebut saat itu dimatikan. Ia juga akan melakukan investigasi dengan menanyai seluruh penghuni apartemen. Dari tempat kejadian perkara, Han ini melihat dengan jelas bagaimana si pembunuh memandangnya malam itu. Para polisi kemudian berdiskusi, mereka harus menemukan saksi kejadian tersebut. Namun, Jang yang sudah bertanya ke penghuni apartemen mengatakan jika tidak ada seorang pun yang mengaku melihat kejadian itu. Mereka juga bingung, padahal apartemen tersebut banyak penghuninya. Peristiwa itu masuk ke dalam berita utama yang tentu saja menghantui Han. Ia menjadi parno dan kagetan. Jang juga masih mencoba bertanya ke penghuni apartemen lainnya, tapi tidak ada yang mengaku mendengar suara teriakan ataupun melihat kejadian tersebut. Di kantor, Han ini menelpon istrinya menanyakan keadaan rumah dan anaknya. Namun istrinya ini baru dalam perjalanan menjemput anaknya. Hal tersebut yang membuat Han menjadi semakin khawatir. Jadi istrinya ini traktir teman-temannya karena mereka baru pindah rumah. Namun istrinya bilang jika ia sudah menitipkan anak mereka ke guru. Kekhawatiran berlebihan dari Han itu tentu saja membuat istrinya bertanya. Dan setelah sampai sekolah, istrinya kemudian memberikan foto dirinya dan anaknya. Polisi kemudian bertanya ke salah satu anak penghuni, dan ia mengatakan jika mendengar suara jeritan pada jam 2 malam. Cuma ia tidak melihat hal tersebut. Ibunya menyuruhnya untuk segera tidur. Dan tak lama ibunya datang yang menyuruh si anak bersekolah. Si ibu tidak peduli dengan kehadiran polisi dan kemudian pergi. Kembali ke rumah, Han menyapa anjing peliharaan mereka dan ada juga keberadaan manajer apartemen yang akan pulang. Rupanya, keberadaan manajemen apartemen tersebut ingin meminta tanda tangan dari Han. Istrinya lalu menunjukkan surat yang harus ditandatangani, yaitu surat pernyataan menolak membantu polisi dalam penyelidikan kasus kematian tersebut. Istrinya lalu bilang jika wanita yang meninggal bukanlah warga penghuni apartemen. Jadi menurut manajemen apartemen, mereka tidak memiliki kewajiban untuk membantu polisi. Ditambah, hal tersebut bisa membahayakan penghuni apartemen lainnya dan harga apartemen akan menurun bila ada kasus seperti itu. Han masih berpikir sejenak. Ia belum memutuskan untuk tanda tangan di surat tersebut. Pada malam harinya, Han ingin mengirim laporannya melalui email secara anonim.
Cuma entah mengapa rasanya berat sekali. Ia tidak ingin identitasnya ketahuan. Ia juga tidak ingin menyeret keluarganya dalam bahaya. Ia tidak ingin menjadi saksi mata dan niat tersebut terpaksa diurungkannya. Esoknya, Jang menemukan jejak roda ban di bukit dekat apartemen. Menurut keterangan yang didapatkannya, ada yang melihat seorang pria berlari dari sana, dan ada juga yang mendengar suara jeritan wanita. Kejadian tersebut berlangsung pada jam 2 dini hari, dan polisi baru mendapatkan telepon jam 4 melalui ponsel korban. Namun, korban yang menelpon tidak mengatakan apa-apa, dan dari tim forensik juga ditemukan bahwa wanita tersebut meninggal pada jam 4 pagi. Artinya pria ini membiarkan wanita tersebut selama 2 jam dan kemudian kembali lagi untuk membunuhnya. Jang ini bilang, dalam waktu 2 jam itu, bila ada seseorang yang melapor bisa jadi hidup si wanita akan selamat. Mereka bingung di mana keberadaan si pembunuh dalam waktu 2 jam tersebut, dan bingung juga mengapa tidak ada orang yang datang membantu dalam waktu 2 jam itu. Jang kemudian pergi. Perkembangan kasus pembunuhan tersebut kemudian disiarkan media massa, dan hari ini sangat tertekan, tapi ia masih belum mengatakan apapun ke istrinya. Tak lama, telepon berdering, yang setelah istrinya angkat tidak ada suara apapun. Telepon lalu ditutup, tapi kemudian berdering kembali. Han jadi semakin takut. Ia mengambil alih telepon tersebut dan telepon malah dimatikan. Hidupnya saat ini benar-benar tidak tenang. Ia lalu mengecek keluar jendela, dan saat itulah ia sadar jika anjing peliharaan mereka menghilang. Malam itu, Han dan istrinya mencari keberadaan anjing mereka, dan rupanya si pria pembunuh mengamati mereka berdua. Hari berikutnya, Jang ini mendapat surat pernyataan penghuni apartemen yang tidak mau membantu kepolisian. Mereka jadi tahu mengapa mereka sulit mendapatkan saksi dan kejelasan informasi. Mereka lalu datang ke lantai 4, karena dari CCTV yang hanya ada di lift, mereka lihat beberapa orang pada jam 2 malam naik lift tersebut, yang mana arah balkon huniannya menghadap ke lokasi kejadian perkara. Namun tidak ada orang di lantai 4. Mereka lalu berlanjut ke hunian lantai 6, tempat Han, yang mana istrinya membukakan pintu. Polisi lalu bertanya tentang si Han pada malam saat kejadian. Nah, setelah melihat surat pernyataan yang dibawa polisi, si istri ini lalu jujur dan bilang kalau suaminya pulang jam 2 malam. Setelah itu, ia minum air dan suaminya segera mematikan lampu. Istrinya bilang jika Han ini sering tidak sadar jika mabuk, jadi suka bertindak aneh termasuk mematikan lampu pada malam itu. Jang lalu ke balkon dan rekannya melihat dari bawah untuk memastikan penglihatan. Jang lalu ingin pergi tapi anaknya Han ini muncul. Anaknya bilang jika anjing mereka hilang. Si anak meminta agar polisi membantu mereka untuk menemukan anjingnya kembali. Kini pulang kerja, Han ini kaget karena poster anjingnya tersebar di mana-mana. Ia langsung mencabut seluruh poster yang ada dan menelpon istrinya. Han ini marah karena di poster tersebut tercantum dengan jelas nama dan nomor ponselnya. Han mencari ke berbagai tempat untuk mencabut kembali poster yang ada. Namun ketika itu, pengendara motor yang sangat mencurigakan mengikutinya, yang membuat Han sangat was-was. Ketika pengendara motor mendekat, Jang ini datang mengagetkannya. Jang ini memperkenalkan dirinya jika dia adalah polisi. Dan hal ini pandangannya tidak bisa lepas dari seorang pria yang masih mengintainya dari balik Jang. Kehadiran Jang ini menanyakan tentang kejadian pembunuhan yang Jang percaya jika Han ini melihat kejadian tersebut. Tapi Han menjawab tidak tahu apa-apa. Dan tak lama, Jang ini mendapat perkembangan kasus sehingga ia pergi, di mana mereka menemukan pacar dari korban yang meninggal. Yang diduga kuat, pacar wanita tersebut adalah pelaku pembunuhnya. Di sisi lain, pacar korban yang diduga pelaku pembunuhan mencoba kabur dari kejaran polisi yang jumlahnya amat banyak. Karena hal itulah, ia akhirnya ditabrak. Masih selamat, ia mencoba kabur setelah itu. Dan ia kembali masuk gedung. Para polisi masih mencoba mengejarnya. Dan setelah cukup jauh dari kejaran polisi, ia lalu bersembunyi. Dan teleponnya berdering yang mana itu adalah panggilan dari pacarnya yang sudah tewas. Ia mencoba mengangkatnya dan seseorang dari belakang datang. Kisah tentang pacarnya itu akhirnya juga berakhir. Ia ditemukan meninggal karena mengkonsumsi sianida. Polisi dan publik menyebutnya jika ia bunuh diri karena takut masuk penjara. Han yang melihat berita tersebut masih tegang mukanya. Sementara itu Jang ini menemukan kejanggalan saat polisi mengecek rumah pacarnya, karena di rumahnya tersebut tidak ada alat pembunuhan dan jejak yang mendukung jika pacarnya ini melakukan perbuatan keji. Jang lalu pergi. Di rumah, Han melihat kembali foto terduga yang melarikan diri dan bunuh diri. Dan setelah dicek, orang tersebut bukanlah pembunuh yang Han lihat pada malam itu. Tak lama seseorang mengetuk pintu, yang mana itu adalah Suyeon, tetangga mereka di lantai 4 yang dulu pernah naik lift bareng. Setelah Suyeon masuk,
Ia kemudian bertanya tentang kebenaran si pembunuh. Suyon ini tiba-tiba ingin memastikan jika foto yang disebarkan media bukanlah orang yang membunuh pada malam itu. Han masih berlagak tidak tahu apa-apa. Sementara Suyon ini jujur dan bilang jika pada malam itu dia melihat semuanya. Suyon memaksa agar Han ini melihat lagi foto tersebut dan mengajaknya untuk melapor ke polisi. Ia sangat ketakutan dan tidak berani datang sendirian karena pembunuh yang sebenarnya masih berkeliaran. Han ini menolak dan kemudian mengusir Suyon. Ia masih bilang jika ia tidak tahu apa-apa, dan hal itu yang membuat Suyon kemudian kembali ke apartemennya. Tapi saat naik lift, seseorang ikut masuk. Suyon tahu siapa orang itu, dan ia menjadi sangat was-was. Saat keluar lift, pria tersebut tidak ikut keluar. Jadi, Suyon merasa aman dan segera ke huniannya. Sayangnya, pria tadi rupanya mengikutinya dan berlari ke arahnya. Telepon berdering yang mana itu adalah milik Suyon, yang suaminya sedang nelpon. Nah, karena menyadari jika telepon milik Suyon ini ketinggalan, Han lalu datang ke huniannya Suyon untuk mengembalikannya. Namun, pintu sedikit terbuka dan Han mengintip dari sana. Ia mendapati tetangganya tadi sudah berlumuran darah bersama seorang pria. Kacaunya, telepon milik Suyon ini kembali berdering dan si pembunuh ini tahu jika Han sedang mengawasinya. Han segera berlari dan ponsel milik Suyon terjatuh. Si pembunuh tentu saja mengejar Han. Han ini meminta tolong ke pos satpam tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ia mencoba meraih telepon untuk menghubungi polisi, tapi saat itu anaknya berteriak memanggil namanya. Si pembunuh itu kini berhenti mengejar Han. Ia berada beberapa meter di sebelah anak dan istrinya, membuat Han kini benar-benar bimbang. Ia takut membahayakan keluarganya, ia takut mengambil keputusan yang salah, hingga akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk menghubungi polisi dan menarik istrinya dan anaknya yang kebingungan. Han benar-benar dalam keadaan yang sulit dan saat itu Jang datang. Si pembunuh ini keberadaannya masih di sana dan mengamati keluarga Han. Jang kemudian bertanya kembali ke Han, istrinya menyarankan untuk ngobrol di dalam ruangan, tapi Han menahannya. Dan juga, Jang jadi merasa jika saat itu bukan hal yang tepat untuk bertanya, sehingga ia ingin pergi. Tapi Han juga menahannya. Di sini, Jang ini bertanya apakah foto orang yang tersebar di media adalah pembunuh yang sebenarnya. Han melihat ke pembunuh yang asli lalu menjawab pertanyaan polisi dengan rasa takut yang sangat luar biasa. Ia bilang jika ia tidak tahu apa-apa dengan nada tinggi dan suara yang sangat keras, membuat anaknya menangis. Istrinya juga bingung dengan sikap Han ini, dan Jang kemudian pergi. Pembunuh pun ikut pergi. Han lalu meminta maaf kepada anaknya. Mereka lalu melihat anjing mereka kembali. Yang kuat dugaan Han jika anjing tersebut sebelumnya ditangkap oleh si pembunuh. Di sisi lain, Jang ini masih berpikir keras tentang pembunuh sebenarnya yang diyakininya belum tertangkap. Tapi polisi lain merasa jika pembunuhnya sudah tertangkap. Mereka bersenang-senang karena artinya tugas mereka telah usai. Esoknya saat ingin berangkat kerja, dalam lift seorang pria menempelkan poster istrinya yang menghilang. Foto tersebut adalah foto Suyon yang sudah tewas di tangan pembunuh, dan orang yang menempelkan foto itu adalah suami dari Suyon. Ia juga meminta Han untuk menghubunginya jika melihat keberadaan Suyon. Suaminya ini tidak tahu jika Suyon sebenarnya sudah meninggal. Sementara itu, Jang ini masih mengecek CCTV dan menemukan jika ada mobil yang dicuri berwarna hitam pada malam kejadian pembunuhan itu. Berhasil menemukan mobilnya, rekan Jang ini datang. Jadi, bukti yang ditemukan oleh rekannya ini tidak diberitahu oleh Jang dengan alasan jika kasus telah ditutup. Hal tersebut membuat Jang sangat marah, karena seorang penghuni apartemen menghilang, yang kuat dugaannya jika wanita yang menghilang tersebut adalah saksi mata atas pembunuhan yang terjadi. Saat pulang kerja, suami Suyon ini berdebat dengan petugas keamanan karena menempel poster tanpa izin. Aksi tersebut juga dikerumuni oleh para penghuni lainnya. Salah satu penghuni lalu bilang jika menempelkan poster tersebut, maka akan membuat nama apartemen itu jadi buruk. Suami Suyon ini masih mencoba untuk menjelaskan jika dia mencari istrinya yang hilang, tapi semua orang beranggapan jika istrinya ini kabur, karena memang hubungan mereka tidak harmonis lagi. Hal ini mendekat ke istrinya yang menonton, dan si petugas keamanan menuruti permintaan warga yang hadir. Suami Suyon dilarang menempel poster. Mereka lalu rebutan yang membuat poster tersebut terjatuh, dan istrinya Han ini mencoba menolong. Dan setelah itu, suami Suyon pergi. Aksi tersebut mendapat teguran dari si ibu yang berdebat tadi, dan ternyata istri Han ini tahu kalau si ibu ini menyuruh Kola untuk mengambil semua poster yang ditempel oleh suami Suyon. Dan ia juga mengejek jika ibu ini suaminya pengangguran, jadi ia ingin mempertahankan harga apartemen tidak turun untuk dijualnya kemudian.
Puas, istri Han lalu pergi bersama Han dengan mesra. Di tempat lain, Jiang berhasil menemukan mobil yang dicuri, namun mobil tersebut terbakar. Mereka menemukan kartu memori yang tersimpan di sana, dan dari kartu memori itulah mereka bisa melacak kepergian mobil itu pada hari terjadinya pembunuhan, dan mendapati jika mobil tersebut pernah ke rumah pemukiman, yang mereka yakini jika itu adalah rumah si pengendara mobil. Berhasil menemukan rumah tersebut, mereka melihat rumah yang sepi dan gelap, ingin membobolnya, tapi Jiang bilang jika itu bukan waktu yang tepat. Jiang lalu menyarankan agar mereka tidak gegabah dan mengamati dari dalam mobil, hingga si pemilik rumah ini datang yang benar itu adalah pelaku pembunuhan. Tapi polisi masih harus mencari bukti lainnya. Satu-satunya cara yang bisa menangkap orang tersebut adalah pengakuan dari saksi mata. Di waktu istirahatnya, Jiang kemudian mendatangi Han dan menunjukkan foto pria pembunuh yang asli. Ia bertanya apakah foto tersebut adalah pembunuh sebenarnya, tapi Han enggan melihat dan tetap diam. Sampai akhirnya, Jiang mengatakan jika ada orang ketiga yang sepertinya mengetahui kejadian tersebut. Karena pada jam 2 sampai jam 4, ada orang yang masih terjaga menuju huniannya masing-masing melalui lift. Orang tersebut adalah Kola. Han segera pergi dan menuju apartemennya. Ia menanyakan keberadaan Kola ke petugas keamanan, yang diketahui petugas tersebut jika Kola ini sedang menjual barang-barang bekasnya. Nah, di sisi lain, Kola ini memang menjual barang bekasnya dan kemudian mengambil semua minuman kaleng yang ada. Ia kemudian pergi berlari dan Han yang melihat segera mengejarnya. Han ini mengagetkan Kola dan mencoba berbicara dengan Kola. Han menyuruh Kola berbohong apabila nanti dirinya ditanyai oleh kepolisian. Han mengatakan jika Kola tidak tahu tentang pria bertopi yang membunuh wanita. Awalnya Kola tidak mengerti, tapi akhirnya Kola paham jika yang dijelaskan oleh Han ini adalah pria bertopi pembunuh yang dulu dilihatnya. Kola lalu menanyakan apakah Han ini melihat kejadian itu juga, yang membuat Han mengangguk ketakutan. Dan saat itu, Kola bilang jika ada pria bertopi yang dari tadi sedang ada di antara mereka. Dari belakang, pria bertopi datang dan Han bersiap-siap melawan. Perkelahian pun terjadi, namun Jiang datang menghentikan aksi tersebut. Nah, pria bertopi itu rupanya anggota polisi yang memang sengaja ingin bertemu dengan Han. Jiang kemudian menunjukkan foto yang tadi agar Han ini bilang yang sebenarnya. Tapi Han masih tidak mau mengatakannya. Jiang benar-benar memohon. Ia bilang jika pembunuh masih berkeliaran, tapi Han ini masih tetap diam. Akan ada nyawa lainnya yang menjadi korban. Han lalu bilang jika ia melapor, apakah polisi akan melindungi keluarganya? Sebagai polisi, Jiang tentu saja bilang iya, tapi Han terlanjur tidak mempercayai kepolisian. Jiang lalu bilang jika ia menemukan Suyon, ia akan meminta keterangan dari Suyon. Namun karena Suyon ini menghilang, Jiang jadi tidak ada harapan selain meminta bantuan kepada Han. Dan saat itulah Han menangis. Ia tahu jika tetangganya ini sudah meninggal dunia. Tiba-tiba Kola ini juga ikut menghilang dan mereka segera mencari keberadaannya. Mereka mengikuti jejak minuman kaleng yang ditinggalkan Kola, hingga akhirnya menemukan Kola di sebuah gedung yang sedang dibangun. Kola ditemukan terluka, tidak berdaya. Mereka kemudian membawa Kola ke rumah sakit. Di ruang tunggu tersebut, Han lalu bilang jika ia punya anak, istri, dan tagihan bank untuk membayar biaya cicilan apartemennya. Han tidak ingin menambah masalah lain. Ia juga bilang jika tetangganya, Suyon, yang tinggal di lantai 4 juga sudah meninggal dunia. Kembali ke rumah, Han ini lalu menjelaskan semuanya ke istrinya. Istrinya tentu saja bertanya mengapa Han tidak menceritakannya selama ini. Tapi Han bilang jika ia ingin melindungi anaknya, istrinya, dan rumahnya. Tapi sepertinya ia sadar jika tindakan tersebut salah. Jika pada saat itu Han ini pergi dengan Suyon untuk melapor ke polisi, mungkin Suyon tidak akan meninggal saat itu. Han dengan pikiran yang sudah bulat dan kepercayaannya kepada polisi lalu datang untuk menjadi saksi. Saat melihat foto pembunuhnya, Han segera mengangguk yang membuat para polisi bergegas untuk menangkap si pembunuh itu. Han kemudian menceritakan semua kronologis hingga sampai Suyon meninggal dibunuh juga. Dan sesampainya polisi di rumah si pembunuh, mereka mengepungnya di dalam rumah. Namun pembunuh yang bernama Taeho ini punya rencana dengan meledakkan ovennya, membuat polisi lainnya terluka. Dan kini, di kesempatan tersebut, Taeho memanfaatkannya untuk kabur melarikan diri. Jiang mencoba mengejar, tapi ia masih merasakan kesakitan. Kini, kembali ke kantor polisi, polisi lainnya pulang dengan keluhan luka-luka ringan. Han lalu mempertanyakan apa yang terjadi. Ia kesal karena tanpa Jiang jawab pun, Han tahu jika polisi gagal menangkap si pembunuh. Han sekarang bingung bagaimana ia akan menyelamatkan keluarganya. Ia segera pulang sambil menelpon istrinya untuk mengunci rumah. Jiang mencoba menahannya tapi percuma.
Dan saat Han naik taksi, mobil lain berwarna hitam tiba-tiba putar arah dan sepertinya mengejar mobil yang dikendarai oleh Han. Perjalanan kali itu entah mengapa membuat Han sangat ketakutan. Ia menyadari jika mobil hitam mengikuti mereka sedari tadi, dan karena hal itulah membuat Han tanpa pikir panjang membanting setir yang membuat mereka berbelok. Si sopir tentu saja marah kecelakaan hampir terjadi, tapi sekarang mereka terbebas dari kejaran pria tadi. Han meminta maaf dan mempersilahkan sopir untuk melanjutkan perjalanannya, tapi mobil hitam kembali datang dari depan dan dengan sengaja melakukan tabrakan. Kecelakaan tidak dapat dielakkan dan si sopir jadi sekarat. Han masih selamat, tapi pria dari mobil hitam kini mendekat. Dengan palu, ia mencoba menghajar Han. Orang tersebut mencoba membunuh Han yang ternyata itu adalah suami Suyon dulu. Jadi suaminya ini tahu jika istrinya ketakutan karena menjadi saksi pembunuhan, tapi ia tidak berani melaporkan. Pun suaminya juga tahu jika yang melihat tidak sendirian. Ia tahu Han juga melihat kejadian tragis tersebut. Suaminya mengira jika Suyon ini kabur dari rumah karena ketakutan tinggal di sana. Ditambah Han juga tidak mau menjadi saksi mata. Nah, Han yang sekarat lalu bilang jika Suyon ini sudah meninggal, dan saat itulah Jang menembak suami Suyon ini. Han bilang untuk tidak menembak suami Suyon. Han lalu minta maaf karena membiarkan pembunuhan terjadi di depan matanya. Saat itulah Han segera bertindak dan pergi menggunakan mobil Jang. Di rumah, istri Han ini kedatangan tamu yang mengaku dari kepolisian. Ia bilang jika ingin menjaga keselamatan si istri selama Han pergi. Sedikit takut istrinya ini yakin jika itu adalah polisi, sehingga ia membukakan pintu. Dan benar, itu adalah pihak polisi. Namun, mereka mendapat plastik hitam tergeletak di depan pintu rumah yang setelah dibuka, itu adalah bagian tubuh anjing peliharaan mereka. Dan saat itulah Tae-ho datang dan menghajar polisi dengan palunya. Istrinya segera menyelamatkan anaknya dan meminta si anak untuk bersembunyi di lemari. Dan Tae-ho ini melihat dari balkon bagaimana dulu dirinya dilihat oleh Han. Setelah itu, ia beraksi mendekat ke istri Han yang bersembunyi di dalam kamar. Tenaganya yang cukup kuat membuat pertahanan pintu runtuh dan istrinya dengan setrika mencoba melawan. Namun percuma, Tae-ho lebih perkasa dan akan menghabisi istri Han yang sepertinya terjebak di sana. Tak lama, anaknya Han ini muncul yang membuat Tae-ho mengalihkan pandangannya ke si anak. Istri Han menyuruh agar anaknya lari, dan kemudian istri Han ini menghajar kaki Tae-ho dengan palu. Setelah itu, ia mengejar anaknya yang turun melalui tangga. Tae-ho masih mengejarnya dan mereka meminta pertolongan, tapi sepertinya tidak ada satupun yang mendengar. Petugas keamanan juga rupanya sudah tewas di tangga, dan kini istri Han tidak bisa kemana-mana. Mereka memohon agar Tae-ho ini tidak membunuhnya, dan saat itu orang lain muncul dari lift. Mereka juga ketakutan. Istri Han meminta pertolongan, tapi mereka semua hanya menonton. Hingga akhirnya Han ini berteriak datang dan Tae-ho segera pergi. Han lalu menenangkan istri dan anaknya, kemudian mengejar Tae-ho yang kini masuk ke dalam bukit dekat apartemen. Tahu jika diikuti, Tae-ho tidak takut ataupun gentar sama sekali. Pertarungan terjadi di antara mereka, tapi dengan palunya, Tae-ho memiliki senjata yang cukup membuat Han kesakitan. Hujan deras itu membuat air memenuhi tanah, dan saat bersiap mengeksekusi Han berhasil menghindar. Dengan giginya, ia melukai Tae-ho. Kini saat ingin melakukan perlawanan kembali, Han dengan akar pohonnya berhasil menjatuhkan Tae-ho. Dan setelah itu, Han menghajar Tae-ho hingga ingin membunuhnya. Tapi sayang, air hujan kali itu membuat tanah jadi longsor dan ikut menghanyutkan mereka berdua. Ketika hari sudah cerah, Han bangun dari lumpur yang menimbun tubuhnya. Ia mendekat ke jasad yang ternyata itu adalah jasad Suyon. Dan ketika dilihat lebih, di sekitar tempat itu banyak tengkorak manusia lainnya berseceran. Han kemudian mendekat ke Tae-ho yang sepertinya mulai tersadar. Tubuhnya terluka, dan Han menanyakan apakah Tae-ho yang membunuh orang-orang di sana yang hanya dibalas anggukan kepala. Setelah itu Han pergi, dan Tae-ho ditangkap polisi. Jang lalu mengunjungi Han yang ada di rumah sakit, mengabarkan jika suami Suyon yang ditembaknya masih selamat. Han lalu bertanya, mengapa Tae-ho ini membunuh orang-orang, dan yang diketahui oleh Jang, tidak ada alasan bagi Tae-ho melakukan kejahatan tersebut. Ia membunuh seperti makan, kapanpun ia lapar ia akan makan. Han, istri, dan anaknya lalu memutuskan untuk pindah rumah. Nah, tetangga yang dulu berkonflik dengan mereka ini menyapa kembali, tapi ia bertanya tentang harga jual apartemen tersebut, yang mana perempuan itu bilang jika jangan menjual dengan harga yang murah. Ia kemudian pergi, dan pada malam harinya, Han ini punya inisiatifnya sendiri. Ia datang kembali ke tempat kejadian perkara dulu dan melihat beberapa lampu warga hunian masih menyala terang. Han lalu meminta pertolongan, berteriak dengan kencang, tapi tidak ada satupun orang yang mencoba melihat atau membantunya.
Han jadi sadar jika ia hidup di lingkungan yang memang sudah tidak peduli lagi dengan kesulitan orang lain, dan cerita berakhir